Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bertemu lagi dengan Ibu Desi pada pertemuan ketiga. Nah, di pertemuan ketiga ini kita sudah masuk materi ya. Materi kita yang pertama pada semester ini yaitu kebugaran jasmani. Sudah pernahkah melakukan latihan kebugaran jasmani sebelumnya? Pasti sudah dong. Nah, sebelum kita masuk, kita harus tahu dulu apa sih KD yang akan kita gapai pada pengetahuan, yaitu menganalisis konsep latihan dan pengukuran komponen kebugaran jasmani terkait kesehatan, seperti daya tahan, kekuatan, komposisi tubuh, dan kelenturan dengan menggunakan instrumen yang terstandar. Nah, untuk KD praktiknya yaitu mempraktikkan hasil analisis konsep latihan dan pengukuran komponen kebugaran jasmani terkait kesehatan, seperti daya tahan, kekuatan, komposisi tubuh, dan kelenturan dengan menggunakan instrumen yang terstandar. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kebugaran jasmani itu? Kebugaran jasmani merupakan kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan masih mempunyai cadangan sisa tenaga untuk melakukan aktivitas lainnya. Itu menurut Kolik dan Maksum pada tahun 2007 halaman 51. Nah, maksudnya gimana sih, Bu? Contohnya nih ya, ketika kalian melakukan suatu olahraga, kalian pasti dong pernah merasakan lelah, pernah merasakan capek. Tetapi setelah kalian melakukan itu, kalian masih memiliki energi untuk melakukan aktivitas selanjutnya. Itu yang dimaksud dengan kebugaran jasmani. Kita masuk pada komponen-komponen kebugaran jasmani. Itu yang pertama ada daya tahan. Nah, apa sih daya tahan itu? Daya tahan merupakan kemampuan seseorang dalam menggunakan sistem jantung, paru-paru, atau sistem pernapasan dan peredaran darahnya secara efektif dan efisien untuk menjalankan kerja secara teratur, terus-menerus, dan tidak pernah berhenti. Nah, contohnya yaitu jogging. Apakah hanya jogging saja, Bu? Tidak. Olahraga yang dengan intensitas beban latihannya ringan, tetapi dengan waktu yang lambat, itu termasuk ke salah satu latihan daya tahan. Contoh lainnya ada renang, ada juga jalan santai. Nah, kita lanjut pada komponen yang kedua, yaitu kekuatan. Kekuatan itu merupakan kemampuan otot ketika digunakan untuk menerima beban sewaktu melakukan aktivitas. Nah, kekuatan ini biasanya dibagi menjadi dua, kekuatan dari beban tambahan dan juga kekuatan dari beban diri sendiri. Nah, salah satu contoh yaitu push up, sit up, pull up, back up itu merupakan salah satu contoh latihan kekuatan dengan beban dari diri kita sendiri. Sementara kalau beban dari tambahan itu contohnya seperti angkat barbel, mengangkat bola juga bisa. Pokoknya ada sesuatu hal yang berasal dari luar yang menjadi beban kalian untuk melakukan latihan. Nah, itu adalah salah satu contoh untuk latihan kekuatan dari beban tambahan. Kita lanjut pada komponen yang ketiga, yaitu kelenturan. Nah, kelenturan itu merupakan kemampuan tubuh untuk melakukan gerak melalui ruang gerak sendi atau ruang gerak tubuh secara maksimal tanpa dipengaruhi oleh suatu paksaan ataupun tekanan. Nah, contoh latihan kelenturan yaitu seperti mencium lutut, baik itu ketika berdiri maupun ketika duduk. Ada yang lain, nah posisi yang seperti ini, ketika kalian meluruskan badan kalian dan kalian mulai angkat perlahan ke belakang, itu salah satu contoh latihan kelenturan. Apakah hanya dua contoh ini saja, Bu? Tidak. Ketika kalian melakukan peregangan untuk memulai olahraga biasanya, itu merupakan salah satu contoh untuk latihan kelenturan. Masuk pada komponen yang keempat, itu ada kecepatan. Nah, kecepatan itu merupakan kemampuan seseorang untuk mengerjakan gerakan secara kontinu
atau terus-menerus dalam bentuk yang sama dengan waktu yang pendek dan relatif singkat. Jadi waktunya sangat singkat ya, tetapi gerakannya itu saja, gerakannya sama. Contohnya yaitu lari jarak pendek. Kalian menempuh waktu yang singkat, jarak yang singkat dengan gerakan yang sama dari awal hingga akhirnya. Lanjut, ada komponen yang selanjutnya yaitu kelincahan. Kelincahan merupakan kemampuan seseorang merubah posisi pada area tertentu dengan waktu yang singkat tanpa kehilangan keseimbangan. Nah, misalnya seperti latihan shuttle run ataupun lari bolak-balik. Ada sisi A dan B. Sisi A kita anggap adalah garis startnya kalian. Sisi B itu adalah saat dimana kalian harus mengubah arah badan kalian yang awalnya arahnya ke depan, kalian harus mengubahnya berbalik ke belakang dan tetap melakukan lari. Nah, jadi di saat kalian mengubah arah, kalian harus tetap seimbang. Disitulah yang namanya kelincahan. Contoh lainnya seperti lari zigzag. Ini hampir sama dengan latihan shuttle run, hanya saja titiknya yang berbeda cara pelaksanaannya. Kita masuk pada komponen yang selanjutnya yaitu ketepatan. Ketepatan merupakan kemampuan seseorang untuk mengendalikan gerak-gerak bebas tubuh terhadap suatu sasaran. Nah, contoh olahraga ketepatan yaitu panahan. Ada sasaran, ada target yang harus digapainya. Apakah hanya panahan saja? Tidak. Olahraga basket contohnya itu bisa merupakan salah satu olahraga ketepatan. Basket mempunyai keranjang, di mana keranjang itu adalah sasarannya kalian. Kalian harus memasukkan bola ke dalam keranjang itu. Nah, itu salah satu contoh lainnya. Kita masuk pada komponen yang selanjutnya, yaitu ada keseimbangan. Nah, keseimbangan merupakan kemampuan untuk mempertahankan posisi atau sikap tubuh secara tepat pada saat melakukan gerakan. Nah, contohnya seperti sikap lilin. Di saat badan bagian atas kalian menumpu, bisa dikatakan setengah dari badan bawah kalian yang posisinya di atas. Kalian harus tetap bertahan dalam posisi seperti itu. Kalian harus punya keseimbangan yang baik. Jika tidak, kaki kalian akan terjatuh. Nah, contoh lainnya apa? Seperti handstand, itu merupakan salah satu contoh latihan keseimbangan juga. Tangan kalian menopang keseluruhan badannya kalian. Jika kalian tidak seimbang, jika tangan kalian tidak kuat, maka badan kalian akan terjatuh. Nah, contoh lainnya seperti posisi pesawat terbang. Itu juga salah satu posisi untuk latihan keseimbangan. Kita masuk pada latihan komponen yang selanjutnya, yaitu daya ledak. Nah, daya ledak ini merupakan perpaduan antara kekuatan dan kecepatan, kontraksi otot yang dinamis dan eksplosif, serta melibatkan pengeluaran kekuatan otot yang maksimal dalam waktu yang secepat-cepatnya. Nah, jadi kalau untuk latihan daya ledak ini jauh lebih kuat, jauh lebih capek daripada latihan kekuatan saja. Nah, contohnya seperti posisi squat thrust. Dari posisi berdiri, setelah itu kalian mengambil posisi jongkok dan lanjut kalian mengambil posisi push up. Setelah itu kalian harus melompat. Nah, di situ merupakan suatu contoh latihan daya ledak. Contoh lainnya dari push up, kalian melakukan push up tepuk, ya. Pernah melakukan push up tepuk? Nah, jika pernah, berarti kalian sudah pernah melakukan latihan daya ledak. Lanjut pada komponen yang selanjutnya, yaitu ada koordinasi. Nah, koordinasi ini merupakan kemampuan seseorang untuk menggabungkan beberapa gerakan menjadi satu. Gerakan yang secara tepat, cermat, dan efisien. Nah, contoh koordinasi yaitu ketika kita melakukan senam, kaki dan tangan kita, mereka melakukan gerakan yang berbeda-beda, tetapi tetap terkoordinir. Itu merupakan salah satu contoh latihan koordinasi. Contoh lainnya,
ketika kalian melakukan dribble bola basket, tangan kalian bekerja mendribble bola, kaki kalian juga bekerja berjalan ataupun berlari. Nah, itu adalah dua gerakan yang berbeda, tetapi kita bisa menyatukannya. Itu disebut dengan latihan koordinasi. Lanjut nih pada komponen yang selanjutnya, yaitu ada reaksi. Nah, di mana ada reaksi berarti ada aksi sebelumnya. Reaksi itu merupakan kemampuan seseorang untuk segera bertindak atau menanggapi rangsangan yang ditangkap oleh indera. Ada sesuatu rangsangan yang datang ke kita dan kita melakukannya dengan spontanitas. Contohnya, ketika kita melakukan passing dalam bola basket, kita melakukan passing dan teman yang menangkap ataupun melakukan catching, itu disebut dengan reaksi. Reaksi dia terhadap bola yang datang, terhadap bola yang kita passingkan. Nah, contoh lainnya seperti bela diri. Ketika ada yang namanya pukulan ataupun tendangan yang datang, pasti ada yang namanya tangkisan. Nah, itu merupakan reaksinya. Nah, itu merupakan 10 komponen dari kemampuan dari komponen-komponen kebugaran jasmani. Kita masuk pada konsep kebugaran jasmani. Itu yang pertama, kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kesehatan. Dan yang kedua, ada kebugaran jasmani yang berkaitan dengan keterampilan. Nah, untuk sekarang kita akan membahas kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kesehatan. Nah, contohnya seperti ada daya tahan, ada kekuatan, ada komposisi tubuh, dan juga ada kelenturan. Nah, kalau kebugaran jasmani yang berkaitan dengan keterampilan itu seperti kekuatan, daya tahan, kecepatan, kelenturan, keseimbangan, dan juga koordinasi. Untuk contoh-contohnya kita tadi sudah bahas satu persatu. Kita lanjut pada faktor kebugaran jasmani. Nah, menurut Suharjana pada tahun 2008, halaman ke-14, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kebugaran jasmani seseorang ada beberapa macam, yaitu yang pertama adalah umurnya. Nah, faktor umur ini termasuk faktor yang sangat penting ya, karena setiap tingkatan umur mempunyai tataran tingkat kebugaran jasmani itu yang berbeda-beda. Nah, biasanya tingkat kebugaran jasmani itu akan meningkat pada tahun 25 sampai 30 tahun. Jika turun, maksudnya jika lebih dari 30 tahun, nah mungkin ada kemungkinan besar kebugaran jasmani akan menurun, tetapi tidak drastis. Nah, lanjut ada faktor yang kedua, yaitu jenis kelamin. Nah, di sini berarti antara putra dan putri atau cewek dan cowok itu berbeda kebugaran jasmaninya, karena biasanya cowok banyak melakukan aktivitas, jadi cowok lah yang memiliki kebugaran jasmani yang bisa dikatakan baik gitu ya. Tetapi beda antara cowok yang biasa yang bisa dikatakan tidak atlet dengan cewek dengan kadar dia atlet. Nah, itu berbeda ya, bisa jadi setara kebugaran jasmaninya atau bahkan mungkin yang cewek yang lebih tinggi karena dia sudah biasa melakukan latihan olahraga yang rutin gitu ya, sudah terlatih. Lanjut ada makanan. Nah, jadi asupan gizi apapun yang kita makan itu juga cenderung mempengaruhi kebugaran jasmaninya kita. Nah, jadi kita harus memperbaiki makanan kita. Kalau misalnya kita masih sering nih memakan makanan junk food ya, ataupun makanan siap saji, itu juga sangat berpengaruh. Nah, jadi cobalah konsumsi makanan yang 4 sehat, 5 sempurna. Lanjut yaitu tidur dan juga istirahat. Nah, ketika setelah melakukan kegiatan, latihan, olahraga, ataupun yang lainnya, tubuh kita merasa lelah dan dia pasti sangat membutuhkan istirahat yang cukup. Nah, jadi jangan biasakan diri kita untuk begadang. Biasakan tidur lebih kurang 7 ataupun 8 jam pada malam harinya untuk
ketika kita bangun pagi, tubuh kita akan merasakan fit ya. Nah, sekian pembahasan kebugaran jasmani pada pertemuan ini dari Ibu. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terlebih kurangnya, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya anak-anak dalam belajarnya, walaupun untuk saat ini kita masih belum bisa bertatap muka, walaupun pembelajaran kita masih lewat daringnya ya. Jangan itu menjadi hambatannya kalian untuk belajar. Tidak ada hambatan apapun selagi niat kalian memang besar untuk belajar. Dimanapun, kapanpun, dengan apapun kita masih tetap bisa belajar. Tetap semangat!